Fungsionaris Majelis Sinode GPIB menyapa Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak warga jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dimanapun Anda berada. Perjumpaan kita saat ini bukanlah perjumpaan yang biasa. Oleh karena pandemi COVID-19, kita harus berjarak dan menghindar perkumpulan orang banyak. Ini semua kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus ini. Dalam kasih yang mendalam akan keluarga, sahabat, sesama warga jemaat, dan kaum beriman, kita mengingat mereka semua yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga selama masa pandemi ini. Kita bersedih karena kepergian orang-orang yang kita kasihi, dan kita berbela-rasa dengan warga jemaat yang kehilangan kekasih-kekasih mereka. Ibadah syukur hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga kali ini menjadi sangat istimewa, karena kita akan menghayati kemuliaan Tuhan yang terangkat ke surga, sambil mengingat, menghibur, dan memperdamaikan diri kita dengan situasi pasca kematian orang-orang yang kita kasihi. Kita percaya bahwa berkat Tuhan akan memampukan kita menemukan sukacita sejati untuk bertahan dalam berbagai kondisi dan tetap berharap serta beriman kepada Tuhan yang bangkit. Pada akhirnya, Tuhan mendorong kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Selamat beribadah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati.
sorai, ya Tuhan itu. Bermasmurlah bagi Allah, Bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melahkan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang naik ke sorga besertamu. Dan sertamu juga. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, yang naik dengan diiringi sorak-sorai, kami bersyukur peristiwa kenaikan-Mu mengingatkan kami bahwa kami memiliki harapan masa depan di dalam kehidupan ini. Setelah kami selesai dengan kehidupan ini, Engkau pun mau menjemput kami, menyiapkan tempat untuk kami. Sesuai dengan sabda-Mu, Engkau pergi supaya Engkau boleh menyiapkan tempat bagi kami. Kami bersyukur saat kami mengingat rayakan peristiwa kenaikan Tuhan, Engkau mengizinkan kami bersama mengenang saudara-saudara kami yang telah Engkau izinkan terlebih dahulu menyelesaikan tugas dalam kehidupan ini. Kami rindu Engkau menghiburkan kami dalam ibadah ini ketika kami berada dalam kenangan bersama dengan mereka. Kami rindu Engkau menguatkan kami lewat ibadah ini. Karenanya ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, berkatilah perjumpaan kami ini. Kiranya semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Refleksi di hadapan Tuhan yang naik ke surga. Tuhan, pada hari ini kami menghayati hangatnya cahaya wajah-Mu yang bersinar memenuhi kemuliaan ketika Engkau naik ke surga. Kehangatan cahaya wajah-Mu dan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Itulah yang memampukan kami melalui hari demi hari di masa pandemi. ini. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Tuhan, kami menyatu dengan umat-Mu di dunia ini, secara khusus umat-Mu di Indonesia yang mengalami pergumulan karena penyebaran virus COVID-19. Mereka yang bertahan hidup tanpa penghasilan, mereka yang berjuang untuk mengupayakan layanan kesehatan, mereka yang berada pada tempat-tempat tidur perawatan, mereka yang berduka karena kehilangan anggota keluarga, istri, suami, anak, orang tua, oma, opa, kakak, adik, mereka yang pisah dengan sahabat, gembala, rekan, selama-lamanya. Tuhan yang bangkit dan naik ke surga, seperti para murid yang Engkau teguhkan dengan berkat-Mu, sebelum Engkau terangkat menuju tata kemuliaan-Mu, teguhkanlah kami, munculkanlah kembali di dalam diri kami sukacita sejati yang bersumber dari hati Tuhan, agar apapun kenyataan hidup yang kami alami, kami tetap dapat merasakan kehadiran-Mu, Sang Immanuel. Penuhilah kami dengan roh-Mu, Tuhan, agar menghadapi kepedihan bahkan maut sekalipun, hingga kami menangis, mengingat dan menjalani hidup pasca kematian dari orang-orang yang kami kasihi. Hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Hanya dengan berpaut kepada Tuhanlah duka cita dan pergumulan kami dapat kami ubah dengan menjadi sukacita, dan kesempatan untuk berperan sebagai saluran berkat, menghibur, menolong, dan meneguhkan sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk di dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Allah. Mari kita berdoa. Hati dan pikiran kami telah kami siapkan untuk sepenuhnya dikuasai oleh Roh Allah yang kudus, agar kami dimampukan memahami, kemudian memberlakukan sabda kebenaran firman Allah dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, sudah bangkit, akan datang. Haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab yang mendasari renungan kita terdapat di dalam kitab yang pertama Samuel, pasal 22, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, yang mengisahkan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Demikian pembacaan Alkitab yang mendasari renungan kita, dan hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan sebuah tonggak batas yang membedakan antara periode sebelum kenaikan dan periode sesudah kenaikan. Saudaraku, kalau periode sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, titik berat dari kesaksian Alkitab kita ada pada apa yang Tuhan lakukan atau kerjakan untuk manusia. Ini periode sebelum kenaikan Tuhan Yesus.
kalau di periode setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka titik berat kesaksian Alkitab kita itu ada pada kebalikannya, yaitu pada apa yang manusia lakukan atau kerjakan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan atau kita kerjakan untuk Tuhan? Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua membuka kitab Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 40. Di sana dinyatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Itulah yang seharusnya kita lakukan atau kita kerjakan ketika kita dianugerahkan kehidupan di periode sesudah atau setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita sore hari ini berbunyi, berkat Tuhan memampukan kita untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Kondisi kita saat ini sungguh amat memprihatinkan akibat dari pandemi virus corona. Banyak orang berduka karena kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, kerabat, dan handai tolan. Banyak orang berduka karena kehilangan pekerjaan alias di PHK. Banyak juga para pedagang, pengusaha yang kehilangan pembeli atau konsumen selama masa PSBB. Dan saudaraku, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang sungguh memprihatinkan, yang kesemuanya itu tentu saja membutuhkan pertolongan, membutuhkan penguatan, dan juga penghiburan. Nah, saudaraku, bacaan kita, bacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kita, mengisahkan Daud yang dikejar-kejar Raja Saul untuk mau dibunuh. Karena bangsa Israel
lebih mengeluk-elukkan Daud yang memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin, apalagi mengalahkan pahlawan bangsa Filistin yang kuat gagah perkasa, Goliat. Sehingga Raja Saul merasa tersaingi, bahkan iri terhadap kesuksesan Daud. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Saul menjadi iri terhadap, bahkan benci terhadap Daud. Dalam 1 Samuel pasal 18, saya bacakan ayat 8 sampai dengan ayatnya ayat 6 sampai ayat ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukacita, bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu artinya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi peristiwanya adalah merasa tersaingi, iri, lalu menjadi dengki. Dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dikejar-kejar seorang raja lengkap dengan pasukannya, tentu membuat Daud menjadi sangat ketakutan. Daud merasa sendiri. Dia tidak lagi percaya diri. Dan dia mengalami tekanan batin. Daud membutuhkan pertolongan, penghiburan, dan penguatan. Kemudian ia berdoa memohon kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirim bala tentara sorga? Tidak. Tuhan mengirim orang-orang yang dapat menguatkan dan menghibur Daud? Juga tidak. Bacaan kita mengatakan bahwa Tuhan mengirim keluarga sanak saudara Daud, di mana mereka juga ketakutan. Karena pasti tiba pada giliran mereka nanti yang akan dihabisi Raja Saul setelah Daud. Ketika sanak saudara, famili, keluarga Daud itu mengetahui Daud berada di Gua Adulam, Tuhan mengirim mereka ke sana. Itu kloter pertama. Kloter yang kedua, ayat 2 dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Saudara bisa bayangkan, Daud berdoa kepada Tuhan mohon pertolongan. Tuhan justru mengirim orang-orang
yang membutuhkan pertolongan kepada Daud. Orang-orang ini datang menjumpai Daud di Gua Adulam bukan untuk memberi pertolongan kepada Daud, bukan. Sanak saudara famili Daud dan orang-orang yang kesusahan itu datang kepada Daud di Gua Adulam justru untuk meminta pertolongan kepada Daud. Saudaraku, Daud bingung. Kok Tuhan malah mengirim orang-orang yang justru harus ditolong? Ternyata saudaraku, itulah cara Tuhan menolong Daud. Tuhan menolong Daud dengan cara memberi kesempatan kepada Daud untuk menolong orang lain. Begitu cara Tuhan. Tuhan menghibur Daud dengan cara memberi kesempatan kepada Daud untuk menghibur orang lain. Tuhan menguatkan Daud dengan cara memberi kesempatan kepada Daud agar Daud dapat menguatkan orang lain yang adalah sanak saudara, famili, keluarganya, dan orang-orang yang kesusahan. Ketika Daud mulai menolong mereka, menghibur, menguatkan mereka, orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang dalam kesulitan yang dikirim Tuhan kepadanya, Daud menjadi lupakan dirinya yang sebenarnya membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan penguatan. Yang tadinya Daud sebagai objek untuk ditolong, dihibur, dan dikuatkan, justru dirubah oleh Tuhan menjadi subjek, menjadi pelaku, yaitu sebagai penolong, penghibur, dan penguat atau motivator. Begitulah cara Tuhan menolong Daud. Jadi saudara-saudaraku, dengan menolong orang lain kita akan tertolong. Dengan menghibur orang lain kita akan terhibur. Dan dengan menguatkan orang lain kita akan dikuatkan. Dalam bacaan kita ayat 2 dikatakan di situ tentang Daud, maka ia menjadi pemimpin mereka. 400 orang kurang lebih. Guanya besar pasti, Gua Adulam itu. Bahkan ketika Daud memimpin mereka, Daud sebenarnya tanpa menyadari sedang menghimpun kekuatan pendukung yang terdiri justru dari orang-orang yang kecewa, orang-orang yang ketakutan, dan orang-orang yang sakit hati. Yang nantinya mereka akan menjadi pendukung Daud sebagai raja yang begitu setia. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan memberkati Daud dengan mengirim orang-orang yang susah, yang butuh pertolongan. Jadi berkat Tuhan itu tidak selalu mengenakan, saudaraku. Peristiwa-peristiwa yang Daud alami sendiri dalam kebingungan membutuhkan pertolongan justru dikirim orang-orang yang harus ditolong. Tentu peristiwa yang tidak mengenakan. Tapi itu berkat Tuhan yang memampukan Daud bertahan. Bahkan memimpin orang-orang yang kesusahan itu, yang butuh pertolongan yang dikirim Tuhan. Lebih daripada itu, membuat penguatan terhadap diri Daud, menghimpun kekuatan untuk mendukung Daud selanjutnya. Dari mereka orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang dalam kekecewaan, ketakutan, dan sakit hati. Saudaraku, kembali di awal renungan kita, di mana kita berada di periode saat ini,
di periode setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu periode yang menitik beratkan pada apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan untuk Tuhan. Bacaan kita tadi Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 40 menggambarkan bahwa di sana Tuhan Yesus mengidentikan dirinya sebagai orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan penghiburan dan penguatan. Dan di masa pandemik virus corona saat ini, semakin banyak orang-orang yang seperti itu berada di sekitar kita. Ingat saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu untuk mereka, itu berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan dengan demikian kita juga akan tertolong, terhibur, dan dikuatkan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sehingga bukan saja kita dimampukan untuk dapat bertahan dalam berbagai kondisi, tapi juga kita dapat dimampukan untuk mengerjakan atau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, yaitu untuk menjadi alat saluran berkat Tuhan. Kita tetap dalam berbagai kondisi keadaan kita, diinginkan Tuhan untuk menjadi subjek, pelaku, yaitu menjadi penolong, penghibur, dan motivator, memberi penguatan terhadap mereka yang belakangan ini sangat-sangat membutuhkan dan ada mereka di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua agar kita tetap setia terhadap panggilan dan pengutusan kita, yaitu menjadi subjek, menjadi pelaku, menjadi alat saluran berkat Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan dan kita juga mengalami kelegaan karena pertolongan, karena penguatan dan penghiburan yang kita alami dari Tuhan Yesus. Semua datangnya dari Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama menaikkan syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapa Surgawi, di hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami percaya Tuhan yang telah menderita dengan luka-luka yang ada, Tuhan yang telah mati dan telah bangkit, saatnya Engkau naik ke surga, membawa luka dan kematian itu, sehingga kami tahu mereka yang mengalami penderitaan karena COVID-19, mereka yang rentan terhadap situasi pandemi ini, Tuhan juga telah merangkul mereka di tengah-tengah kelemahan. Berikanlah pengharapan, pemulihan, dan pastinya melalui perawatan hingga mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berada di karantina, ruang isolasi, tolong dan berkati mereka, hiburkan mereka, sehingga mereka tahu Tuhan melawat mereka. Kami mau berdoa bagi para relawan yang setia memberikan edukasi tentang hidup bersih. Kami berdoa bagi mereka yang terus berada, mendampingi saudara-saudara kami yang sakit akibat COVID-19 ini. Bagi para dokter, perawat, obat-obatan, penanganan medis, tolonglah mereka. Kami percaya saat ini Tuhan juga sedang memberkati mereka yang sedang mencari dan menemukan vaksin. Setiap peneliti adalah bagian cara Tuhan untuk memulihkan kami, supaya pada waktunya vaksin ini bisa ditemukan. Kami mendoakan seluruh dunia
tempat-tempat yang mengalami pandemi ini. Dalam kerapuhan kami, Tuhan datang dan menolong kami. Setiap apa yang dipikirkan, dibuat termasuk bagian dari pembelajaran, mengingatkan kami untuk hidup dalam cara dan kehendak Tuhan. Hingga saat ini, Tuhan menolong mereka yang melakukannya dengan sukacita. Kami berada di Indonesia, kami membawakan bangsa kami, masyarakat kami, pemimpin-pemimpin kami, pemerintah yang berada di daerah sampai ke kota. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para menteri, setiap orang yang punya peran dalam mengambil keputusan. Mereka memikirkan bersama, mereka berbuat bersama untuk Indonesia, untuk bangsa ini. Urapilah mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Hikmat Tuhan ada pada mereka. Sebagaimana Tuhan memelihara umat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa di tengah kerapuhan ini kami menerima kekuatan yang datang dari Tuhan. Topang kami yang lemah, topang kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan TNI dan Polri sehingga mereka pun punya peran besar untuk kami hidup dalam keragaman dengan situasi saat ini. Dalam kerapuhan itu, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pemutusan hubungan kerja. Kami berdoa bagi mereka sebagai yang menghadirkan pekerjaan. Mereka pun membutuhkan solusi yang terbaik agar tenaga kerja ini dapat kembali bekerja. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang mengalami ketidaknyamanan karena tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara mereka. Namun semua itu dikerjakan untuk kebersamaan kami, sehingga virus ini dapat berhenti. Ya Tuhan, peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga adalah Tuhan yang menerima luka, Tuhan yang menerima penderitaan, Tuhan juga yang menjalani kematian, dan Engkau membawanya kepada Allah. Karena itu, kami mendoakan saudara-saudara kami di masa pandemi ini telah bersama dalam kemuliaan. Mereka meninggal karena tubuh mereka yang Tuhan telah terima sebagai bagian utuh dari hidup yang kekal. Berkatilah keluarga-keluarga, orang tua, suami, istri yang merasa kehilangan. Namun kami percaya melalui iman yang sungguh kepada Kristus, mereka pun tetap dirangkul, mereka pun tetap ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau melawat kami di berbagai kesempatan hidup, sehingga apa yang kami dapatkan bukan dalam kehebatan kami, tapi saat ini kami memohon kepadamu,
biarlah Tuhan memulihkan keberadaan kami, baik Indonesia, dunia, dan alam yang Tuhan berikan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari pos pelayanan dan kesaksian sampai pelayanan kami di kota, dalam kesadaran yang utuh, para pelayan-pelayan, pendeta, diaken, penatua, unit misioner, semuanya boleh menjadi berkat untuk kehidupan di sekitar kami. Saat semuanya boleh kami lakukan, tentunya bukan dari kelebihan kami, tapi kami merasakan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk kelanjutan pelayanan kami di hari-hari kami melaksanakan semua tanggung jawab kami sebagai suami, istri, kepala keluarga. Mereka yang berupaya untuk mendapatkan kesempatan hidup, anak-anak kami dalam pendidikan, dan juga pendampingan dalam rumah tangga. Berkatilah semua rumah tangga kami, agar kami tahu pandemi ini telah menyatukan kami seutuhnya, belajar menikmati kebersamaan dalam keluarga melalui tempat tinggal kami masing-masing. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa ini, kami membawakan saudara-saudara kami yang saat ini melaksanakan ibadah puasa. Mereka pun adalah ciptaan Tuhan, maka biarlah mereka dapat melakukannya dengan sukacita. Kami tahu bahwa di tengah-tengah kehidupan kami sering berjumpa dan bersama dengan mereka. Karena itu, topang mereka dan sertai mereka, sehingga hidup kami sebagaimana yang Tuhan hadirkan untuk kami lakukan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pelayanan kami dari jemaat, musyawarah pelayanan, sampai ke lingkup sinodal. Tuhan pelihara kami. Kami berjuang bersama-sama agar COVID-19 ini berakhir dan kami boleh hidup dalam cara dan kehendak Tuhan. Berkatilah gugus tugas COVID-19 nasional, berkatilah satuan tugas yang kami bentuk dan kami lakukan, baik di lingkup sinodal, musyawarah pelayanan, sampai ke jemaat Tuhan. Persaudaraan kami adalah yang lebih utama, sehingga seluruhnya menjadi persembahan syukur bahwa Tuhan menolong dan mengasihi kami. Pendeta Paulus Karisorumambi selaku Ketua Umum Majelis Sinode, Tuhan memberkati dia yang sudah menyampaikan pelayanan firman. Jemaat dan Majelis Jemaat Immanuel DKI, Tuhan telah menolong mereka untuk kami bisa saling melayani satu dengan yang lain. Pemain organ, seluruh perangkat yang membuat kami bisa melaksanakan ibadah live streaming ini menjadi berkat bagi kami semua. Seluruh jemaat yang berada di 26 provinsi, di berbagai tempat yang saat ini
bersama-sama mengikuti ibadah. Tuhan pun datang. Saat kami menengok ke atas, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami. Itulah iman kami. Tuhan menyertai kami, sehingga hidup kami tidaklah sia-sia. Terima kasih ya Bapa, untuk seluruh pelayanan kami hari ini. Engkau menolong kami untuk melanjutkan dalam situasi apapun. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami melalui Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan padanya, dengan mengingat hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Marilah jemaat Tuhan memberi persembahan kepada Tuhan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasa
masalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita akan berdoa silih berganti. Mari kita berdoa. Allah yang adalah sumber segala berkat dan juga pemberi berkat, inilah persembahan dan ungkapan syukur hati kami. Kiranya Engkau berkenan atas tebang syukur, pemberian sukarela. Bahkan seluruh hidup yang kami persembahkan dengan kasih dan setia kepadamu dan kepada sesama yang membutuhkan, mampukanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak pernah mengetahui kapan masa pandemik ini berakhir. Namun kita tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sendiri akan menyertai dan memampukan kita dengan roh-Nya, agar di tengah-tengah kekhawatiran kita menjadi harapan, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita menjadi berkat, di tengah perjalanan yang berat kita membawa damai. Pada jalan kami yang berat, amani utupina ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utupina ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utupina ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utupina ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utupina ustawi. Yang berliku dan menyesat, amani utupina ustawi. Bila damai sejahtera, amani utupina ustawi. Bila damai sejahtera, amani utupina ustawi. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.